Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Nasib Rafael Struijk makin suram, dari andalan utama Timnas kini malah duduk di bangku cadangan. Dulu kapten Timnas Indonesia yang disegani, sekarang Asnawi malah tidak dilirik pelatih baru. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Rafael Struijk dulu dielu-elukan sebagai jantung serangan Timnas Indonesia. Kecepatan, mobilitas, dan kerja kerasnya menjadikannya sosok vital dalam skema permainan Shin Tae-yong. Tapi kini, nasibnya berubah drastis. Struijk yang dulu jadi andalan utama, kini justru seperti tersingkir, hanya jadi penonton di bawah era Patrick Kluivert. Perubahan besar ini tak bisa dipungkiri dimulai sejak pergantian pelatih Timnas Indonesia. Ketika Shin Tae-yong tak lagi memperpanjang kontraknya, dan Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih baru, arah permainan skuad Garuda pun ikut bergeser. Dan Rafael Struijk jadi salah satu korban paling mencolok dari transisi ini. Pada masa kepemimpinan Shin Tae-yong, Rafael Struijk adalah langganan starter. Ia memang bukan pencetak gol yang produktif, hanya 1 gol dan 2 assist dari 22 laga bersama tim senior. Namun perannya sangat penting dalam sistem permainan cepat dan intens yang dibangun STY. Ia lebih sering dimainkan sebagai false nine atau winger kiri, bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk memancing bek lawan, membuka ruang, dan memberi tekanan tinggi sejak garis depan. Bahkan, ST dikenal sebagai sosok pelatih yang benar-benar memahami gaya bermain Struijk. Ia tahu bahwa pemain 22 tahun ini bukan sekadar seorang finisher, tapi bagian dari mekanisme taktik yang rumit, yang membutuhkan kerjasama tanpa bola, pressing konstan, serta pergerakan agresif di antara lini pertahanan lawan. Namun, semua itu seolah tak berarti di era Kluivert. Dalam 4 laga awal sang pelatih asal Belanda, Struijk hanya sekali dimainkan, dan itu pun hanya setengah babak saat melawan Australia. Setelah itu, ia benar-benar menghilang dari starting 11. Bahkan dari 3 pertandingan selanjutnya, Struijk tak diberi 1 menit pun waktu bermain. Ia hanya menghuni bangku cadangan. Padahal, Rafael Struijk adalah salah satu pemain dengan jam terbang terbanyak di skuad saat ini. Ia tampil sejak usia muda, ikut bela timnas U20 dan U23, serta setia ikut pemusatan latihan meski harus meninggalkan zona nyamannya di Eropa. Namun semua pengorbanan itu tampaknya belum cukup untuk mengamankan tempatnya di bawah pelatih baru. Patrick Kluivert tampaknya lebih memilih lini serang dengan wajah-wajah baru. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, hingga Egy Maulana Fikri lebih sering dimainkan. Bahkan, Kluivert memberi debut pada Beckham Putra dan kembali memanggil Stefano Lillipali yang sempat lama absen. Lalu, kemana perginya Rafael Struijk dalam rencana ini? Apakah ia tidak cocok dengan filosofi Kluivert? Atau performanya memang sedang menurun? Yang pasti, jika Struijk tak mampu beradaptasi dengan pendekatan baru ini, maka sulit baginya untuk kembali mendapat tempat. Kluivert dikenal sebagai pelatih yang lebih menuntut kontribusi nyata di sepertiga akhir lapangan. Tidak cukup hanya lari dan membuka ruang, ia menginginkan gol. Dan itulah titik lemah yang selama ini melekat pada Struijk. Ia belum menunjukkan ketajaman yang konsisten. Bahkan di level klub pun, ia masih mencari tempat yang pas untuk bersinar. Situasi ini membuat masa depan Struijk di timnas berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan tetap berjuang merebut kembali tempatnya? Atau justru makin terpinggirkan oleh generasi baru yang lebih cocok dengan gaya main pelatih saat ini? Yang pasti, jika ingin kembali bersaing, Struijk harus melakukan 2 hal. Pertama, menemukan klub yang bisa memberinya menit bermain reguler dan memaksimalkan potensinya. Kedua, membuktikan bahwa ia bisa mencetak gol, sesuatu yang selama ini kurang dalam permainannya. Perjalanan Struijk di Timnas Indonesia belum sepenuhnya berakhir, tapi ia sedang berada di titik terendah sejak resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Di satu sisi, ini adalah ujian terbesarnya. Di sisi lain, ini juga bisa jadi awal kebangkitannya, jika ia mampu menjawab tantangan Kluivert dengan performa yang lebih tajam, lebih efisien, dan tentu saja lebih meyakinkan. Dulu kapten Timnas Indonesia yang disegani, sekarang Asnawi malah tidak dilirik pelatih baru.
Bayangkan seorang kapten tim nasional yang dulu dielu-elukan, kini bahkan tak masuk dalam daftar pemain inti. Itulah yang sedang dialami oleh Asnawi Mangkualam. Sosok yang pernah menjadi simbol semangat baru timnas Indonesia, kini justru harus menyaksikan laga dari luar lapangan. Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert telah mengubah banyak hal, dan salah satu dampak terbesarnya adalah meredupnya peran sang mantan kapten. Asnawi bukanlah nama sembarangan di timnas. Sejak 2021 hingga 2024, dia hampir selalu jadi pilihan utama, baik sebagai bek kanan, wingback, atau bahkan gelandang bertahan. Perannya sangat fleksibel, dan lebih dari itu, dia adalah pemimpin. Ban kapten seperti tak pernah lepas dari lengannya. Dalam laga-laga besar, dari kualifikasi Piala Asia hingga Piala AFF, Asnawi berdiri paling depan, memimpin rekan-rekannya di lapangan. Momen terbaik Asnawi tentu terjadi di Piala Asia 2023. Di turnamen bergengsi Asia itu, ia tampil solid dan mencetak gol penting ke gawang Vietnam melalui titik putih. Kepemimpinannya di turnamen tersebut menjadi salah satu faktor yang membawa timnas melaju ke babak 16 besar, pencapaian yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan. Namun semua berubah ketika PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Mantan bintang Barcelona itu membawa gaya permainan dan filosofi baru. Sayangnya, dalam skema Kluivert, nama Asnawi seolah hilang dari radar. Pada dua laga awal melawan Australia dan Bahrain, nama Asnawi bahkan tidak masuk daftar panggil. Ini jelas mengejutkan, mengingat statusnya sebelumnya sebagai kapten tim. Sempat muncul secercah harapan ketika Asnawi dipanggil mengikuti pemusatan latihan di Bali menjelang laga penting kontra Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi ternyata, itu pun bukan untuk bermain. Namanya tak masuk daftar skuad akhir. Ia hanya ikut latihan tanpa menit bermain. Dari simbol kebangkitan timnas, Asnawi kini harus menerima kenyataan pahit tak masuk 23 besar. Salah satu penyebab utama dari meredupnya peran Asnawi adalah ketatnya persaingan di posisi bek kanan. Kini, beberapa nama baru yang lebih segar dan sesuai dengan gaya permainan cepat Kluivert mulai mengambil alih. Beberapa di antaranya memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, hingga kontribusi ofensif yang lebih tajam. Perubahan besar lainnya adalah soal ban kapten. Kini, tanggung jawab itu telah resmi berpindah tangan kepada Jai Itzes. Bek tangguh milik Venezia itu pertama kali dipercaya menjadi kapten saat laga melawan Arab Saudi pada Mei 2024. Sejak saat itu, Jai tak tergantikan dalam peran tersebut. Ia tampil konsisten dalam 6 laga terakhir, menunjukkan ketenangan, kedewasaan, dan pengalaman bermain di Eropa yang membuat Kluivert mempercayainya penuh. Jai memang punya segalanya sebagai pemimpin di era baru. Ia lugas, tidak mudah terpancing emosi, dan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pelatih dan pemain. Sosoknya yang disiplin dan berpengalaman menjadikan dirinya ideal sebagai kapten. Sementara Asnawi, meski punya jiwa kepemimpinan, kini harus mengakui bahwa ada standar baru yang ditetapkan oleh pelatih baru. Lantas, bagaimana dengan masa depan Asnawi? Apakah ini akhir dari perjalanannya bersama timnas? Tidak juga. Usianya masih 25 tahun. Masih ada waktu dan peluang untuk bangkit. Tapi untuk itu, Asnawi harus melakukan perubahan besar. Ia perlu kembali ke performa terbaik, membuktikan diri di level klub, dan menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi dengan tuntutan permainan modern. Asnawi harus mengubah persepsi publik dan pelatih bahwa dirinya bukan hanya bek kanan masa lalu, tapi bek kanan masa depan yang masih relevan. Untuk bisa merebut kembali tempat di skuad utama, apalagi ban kapten, Asnawi harus membuktikan bahwa dirinya masih memiliki semangat, determinasi, dan kualitas yang dulu membuatnya dipercaya Shin Tae-yong sebagai pemimpin tim. Perjalanan Asnawi mungkin sedang berada di titik terendah, tapi justru disinilah karakter sejati seorang pemimpin diuji. Mampukah ia kembali naik ke panggung utama? Ataukah akan terhapus perlahan dari daftar pemain pilihan timnas di masa depan? Semua itu kini tergantung pada Asnawi sendiri. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.